bahkan ada orang-orang Kristen dari berbagai kampus yang kita layani itu menjadi politisi yang takut akan Tuhan. Syarat-syarat politisi Kristen secara Alkitabiah. Satu, harus bertobat. 2 Tawarik 7:18. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah alasannya Bapak Ibu, setiap para mahasiswa di perguruan tinggi di mana saya mengajar itu tidak pernah lekang dan lepas yang dari namanya apa? Tantangan bertobat terima Yesus. Karena itulah merupakan cikal bakal atau persiapan atau fondasi bagi mereka untuk menjadi politisi ke depan. Supaya jangan sampai seperti Johnny Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yang terjerat kasus korupsi dalam penyediaan menara BTS. Sampai saudara Indonesia Timur sulit mendapatkan jaringan internet karena ditilap habis oleh Johnny Plate. Dia ini kan orang Kristen Bapak Ibu. Mengapa? Ya karena belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi otaknya tetap duit, duit, duit. Jika untuk itulah Bapak Ibu kita mengajarkan ini kepada para mahasiswa. Harus sungguh-sungguh bertobat ya waktu engkau jadi mahasiswa. Yang kedua, tidak cukup berhenti bertobat, tapi harus lahir baru. Seperti Yohanes 3 ayat 5-6. Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya melihat Bapak Ibu. Kenapa politisi Kristen itu masih lebih banyak terjerembab dengan kasus korupsi? Di samping dia belum bertobat, karena belum dia memiliki kelahiran baru dalam Kristus. Artinya apa? Pola pikirnya, sifatnya, wataknya, motivasinya berpolitik. Belum berubah. Masih di seputar apa? Hepeng cuan, hepeng cuan, hepeng cuan. Dan dia hanya melihat kehidupan itu, kesuksesan itu hanya di dunia ini. Tapi dia lupa kehidupan di dunia ini. Jabatan politik itu hanya sementara kok. Kehidupan kita paling lama adalah setelah tidak lagi di dunia ini. Itu apa? Surga dan neraka kan Bapak Ibu. Itu para politisi itu lupa itu. Kalau politisi Kristen sudah lahir baru, maka orientasi atau tujuan hidupnya jadi politisi. Bukan lagi memperkaya diri. Tapi bagaimana dia menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Karena dia tahu hidup dia yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Tapi kehidupan di dunia ini adalah sebagai kesementaraan menuju kepada kehidupan yang unlimited, yaitu di surga. Maka dengan demikian, dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Ini juga yang belum dimiliki oleh para politisi Kristen, sehingga apa? Lagi-lagi kok kerjanya. Yang ketiga, harus beriman kepada Tuhan. Seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Politisi Kristen kalau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka dia harus mempercayai Tuhan, harus mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kekayaan, bukan dengan korupsi. Seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Aduh, pakai nama Peter pula. Yang di atas pula pakai nama Joni pula. Itu kan pasti berasal dari Alkitab. Apa dari Yohanes menjadi Joni kan gitu. Nah, ini si Peter. Ambil dari nama Petrus kan itu. Yang harus dipenjara 12 tahun. Denda 500 juta karena korupsi bansos COVID-19. Politisi yang mengandalkan Tuhan. Dia pakai cara Tuhan.
Dia pakai jalannya Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam melakukan tugas fungsi setiap hari. Syarat keempat, harus konsisten membaca melakukan firman Tuhan. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Politisi Kristen ya harus konsisten membaca, melakukan firman Tuhan, supaya cara berpolitiknya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena korupsi, kolusi, nepotisme. Seringkali saya lihat Bapak Ibu, politisi Kristen itu kalau lagi masa-masa kampanye ya, tiba-tiba namanya Yohanes ditipek, dihilangin, dihilangin, supaya nggak ketahuan Kristennya. Tiba-tiba marganya dihilangkan, supaya nggak ketahuan dia Batak plus Kristen. Coba, kalau masih masa pencalonan aja udah begitu, masa kampanye udah begitu, coba bayangin. Bagaimana Tuhan bisa memberkati dan menolong dia. Firman Tuhan katakan, jika engkau malu menyaksikan aku di bumi, jangan ngarap, aku akan memberkatimu di bumi, kata Tuhan. Beberapa anak alumni mahasiswa saya dari berbagai kampus yang saya layani itu Bapak Ibu, mereka pernah tanya ke saya, Pak Tony saya lagi mau nyalek, gimana kira-kira menurut Pak Tony? Bagus, itu terus saya bilang. Tapi Pak Tony, saya nyaleknya di daerah yang mayoritas Muslim. Dapat? Kenapa kamu harus takut? Tuhan ada denganmu kok. Iya Pak, nggak takut sih Pak. Cuman gimana ya Pak ya? Nama saya kan Matius ya Pak ya. Lah juga saya orang Batak. Nggak apa-apa juga. Tulis saja nama Matius lengkap dengan margamu saja. Kau berdoa, kau beriman. Tuhan pasti tolong. Hasil akhirnya Bapak Ibu menang juga kok. Dan itu dia terpilih dari Dapil Bandung, Jawa Barat. Bayangin Bapak Ibu. Nah ini kadang-kadang orang Kristen ini udah ketakutan duluan. Mempertaruhkan imannya dan Tuhannya. Sehingga apa yang terjadi? Ya Tuhan tidak mau berpihak kepada dia. Daniel contoh konkret. Daniel itu politisi loh Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu. Dia sukses menjadi Perdana Menteri di kerajaan Nebukadnezar. Itu Persia, Iran sekarang. Daniel itu menjadi presiden. Ya, pernah di Persia yang sekarang kita kenal dengan namanya Iran. Apakah pada waktu itu Persia masyarakatnya orang Kristen? Enggak lah. Cuma ada orang temannya yang Kristen, yang percaya Tuhan Yesus. Ya, tuh. Tapi coba Bapak Ibu. Dia, Daniel. Sampai jadi presiden dong, Perdana Menteri. Apa kuncinya? 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Pagi, siang, malam. 3 kali sehari pula dia selalu baca firman Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mengangkat dia di tengah-tengah masyarakat yang berbeda keyakinan dengan dia. Nah, ini saya sering pakai contoh ini kepada para mahasiswa. Dan saya punya keyakinan kok. Suatu saat akan ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percaya total sama Tuhan, berpotensi menjadi presiden di Republik ini. Saya cukup yakin akan hal itu. Maka kita perlu persiapkan mereka. Maka itu salah satu tujuannya mengapa materi kuliah ini perlu kita ajarkan di perguruan tinggi, Bapak Ibu.
Yang kelima, harus meneladani pola hidup, perjuangan, dan cara berpolitik tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 41 sampai 40. Siapa contohnya? Belajarlah dari cara berpolitiknya Salomo sampai menjadi raja kan. Itu sama dengan presiden kan. Daud. Nah, jadi ada banyak inspirasi atau model. Nah, tanggung jawab sosial politik umat Kristen harus mengacu pada nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, politisi Kristen harus menjamin kebebasan berbicara, berorganisasi, beribadah, bangun gereja, memilih dan mencari tempat pekerjaan, tempat tinggal, sekolah, kuliah. Politisi Kristen, pejabat Kristen harus menjamin ini. Jadi nggak boleh fanatik sempit. Yang kedua,